Garuda Yaksa sudah memberikan sinyal untuk segera meramaikan aktivitas di bursa transfer. Dan yang gilanya itu, pemain-pemain yang masuk ke radar Garuda Yaksa adalah pemain-pemain timnas Indonesia. Jadi di video kali ini ada transfer news nih atau berita seputar transfer, tapi seperti biasa masih rumor. Nah, kalau ada pertanyaan, apakah rumornya ini benar atau tidak? Rumornya ini benar, tapi nantinya deal atau tidak, itu belum ada jawaban pasti. Tapi kalau soal rumornya benar atau tidak, itu benar teman-teman ya. Karena saya juga bukan tanpa sumber. Saya sudah sertakan sumbernya di deskripsi video, yaitu saya ambil dari Transfer Market. Kalian bisa cek di sana. Nah, ini Garuda Yaksa sudah memberikan sinyal untuk meramaikan bursa transfer dan juga tentunya memiliki target untuk bersaing di papan atas Super League musim depan. Dan juga sepertinya ini targetnya tidak main-main nih Garuda Yaksa. Karena pemain-pemain timnas yang mereka incar ini itu adalah pemain-pemain yang sudah punya caps yang banyak. Dan pemain-pemain yang bisa dibilang pemain-pemain kunci di timnas Indonesia. Kalian mungkin sudah tahu di thumbnail ya karena sudah ada fotonya. Tapi di video ini gue akan bahas kelima pemain incaran Garuda Yaksa untuk musim depan. 5 pemain ini sekali lagi pemain berlabel timnas Indonesia dan semuanya sudah memiliki caps di timnas Indonesia senior. Oke, langsung aja kita mulai teman-teman ya. Yang pertama dulu nih. Yang pertama ada nama Witan Sulaiman. Witan Sulaiman musim 2025-2026 kemarin bermain untuk Persija Jakarta. Dan Witan Sulaiman ini sudah menjadi pemain yang langganan masuk timnas Indonesia. Siapapun pelatihnya, Witan ini selalu ada dalam skuad timnas ya. Dan Witan ini masuk timnas sudah dari usia muda gitu ya, dari 18 atau 19 tahun gitu, masuk ke timnas senior. Meskipun secara performa gitu ya, produktivitas gol dan juga kontribusi golnya bersama dengan Persija kemarin tidak banyak-banyak amat atau mungkin tidak dalam performa yang mentereng gitu. Tapi kita tahu Witan ini adalah pemain yang sangat bagus, pemain yang bisa masuk dari super sub atau bisa masuk dari cadangan untuk menjadi super sub untuk bisa memberikan warna yang berbeda dalam sebuah permainan. Contohnya misalkan Persija Jakarta sedikit mengalami kebuntuan di babak kedua, Witan suka menjadi solusi gitu ya. Di musim kemarin juga begitu, dan Witan sudah punya pengalaman yang luar biasa baik di Liga Indonesia maupun di Liga luar. Karena Witan ini kan sempat beberapa kali memperkuat tim di Liga Eropa ya, seperti Lesia Gdansk di Polandia, kemudian juga pernah di AS Trencin Liga Slovakia ya, kemudian pernah juga di FK Senica. Ini kalau misalkan musim depan Garuda Yaksa berhasil mendapatkan jasa Witan Sulaiman, ini tentunya Garuda Yaksa bisa dibilang salah satu tim yang mungkin akan bersaing di title race, akan menjadi tim yang berburu gelar juara. Mungkin ini kasusnya sama dengan Bayangkara nih di musim 2017 ya. Ketika itu Bayangkara baru dikenal namanya tapi sudah menjadi juara. Apakah Garuda Yaksa akan mengulang kesuksesan Bayangkara itu? Promosi sebagai tim baru, promosi dan menjadi juara. Gimana kalau menurut kalian? Nah, ini salah satunya. Targetnya adalah Witan Sulaiman. Witan Sulaiman ini selain di Persija juga pernah memperkuat Bayangkara, kemudian di Liga Indonesia juga dia awalnya bermain di PSM Jogja saat itu di Liga 2. Dan musim kemarin bermain sebanyak 19 kali bersama dengan Persija, mencetak 1 gol dan 4 assist. Memang sekali lagi tidak terlalu mentereng lah kalau kita lihat dari produktivitas gol, dari kontribusinya bersama dengan Persija ya, kontribusi golnya gitu, baik gol maupun assist. Tapi lagi-lagi yang dibutuhkan dari Witan Sulaiman memang terkadang bukan hanya kontribusi golnya saja, tapi bagaimana cara dia untuk masuk sebagai super sub gitu ya. Yang dibutuhkan dari Witan itu memang selalu begitu. Karena dia ini pemain yang bisa untuk menjadi solusi ketika timnya gitu mengalami deadlock, mengalami kebuntuan. Nah, Garuda Yaksa tentu saja menginginkan jasa Witan Sulaiman untuk menjadi pemain yang bisa menjadi super sub. Itu kalau prediksi gue atau pendapat gue lah. Witan Sulaiman menurut gue kemungkinannya sangat besar untuk masuk dalam skuad Garuda Yaksa musim depan karena kalau tadi kita berbicara bisa jadi Witan ini ditargetkan oleh Garuda Yaksa untuk menjadi super sub, tapi tentunya ada alasan lain nih. Mungkin saja Witan Sulaiman akan mendapatkan tempat utama gitu ya sebagai pemain yang sering masuk dari starter seperti Egy Maulana Fikri di Dewa lah gitu. Jadi Witan ini kemungkinan besarnya menurut gua kalau dari rumor ini ya, kalau kita membaca dari rumor ini Witan akan ke
Garuda Yaksa, menurut gua sangat besar kemungkinannya Witan akan bergabung dengan Garuda Yaksa. Terlebih Witan sendiri ingin punya menit bermain lebih banyak, ingin tampil sebagai starter, ingin menjadi pilihan utama. Tapi ketika mungkin nanti Witan misalkan deal nih dengan Garuda Yaksa, kemudian Witan tetap menjadi pemain yang masuk dari cadangan, itu bukan karena performanya yang menurun menurut gue, karena memang dibutuhkan Witan itu sebagai super sub-nya gitu ya, untuk memberikan warna yang berbeda terhadap permainan klub dan untuk menjadi solusi ketika timnya mengalami kebuntuan. Nah, gitu ya. Untuk Capsnya sendiri bersama dengan Timnas Indonesia Senior sudah 46 kali bermain bersama dengan Timnas Senior dan mencetak 9 gol. Memang Witan ini sekali lagi siapapun pelatihnya ya, mungkin dari mulai 2018 atau 2019 gitu ya. Witan ini awalnya kan U23 ya. Kemudian debutnya itu 2021. Ya mulai 2021 tuh Witan dilatih oleh siapa 2021 Sintayong, Sintayong, kemudian Patrick Kluivert dan juga John Hedman. Gak tahu nih kemarin Patrick Kluivert Witan masuk ya. Ya pokoknya Witan ini langganan timnas lah. Dan bukan hanya Witan Sulaiman yang ditargetkan oleh Garuda Yaksa. Kemarin kita udah bahas ya soal Garuda Yaksa yang mengincar pelatih top di Super League ini, yaitu Jan Olderikring, pelatih yang pernah membawa Galatasaray juara piala domestik mereka di musim 2016-2017 dan musim kemarin bersama dengan Dewa United selama 4 musim, dan salah satu pelatih yang menurut gua punya kemampuan yang bagus. Dan kalau jadi nanti bayangin Jan Olderikringnya jadi ke Garuda Yaksa, kemudian ditambah pemain-pemainnya ini punya label timnas. Gila, mengerikan sekali Garuda Yaksa. Next, ada Pratama Arhan. Nah, ini namanya yang sekarang jarang didengar di sepak bola Indonesia karena memang dalam beberapa edisi belakangan ini Pratama Arhan jarang dipanggil timnas. Kemudian dia juga cedera jadi jarang bermain di Thai League-nya, di Liga Thailand. Saat ini dia bermain untuk Bangkok United ya, dan kontraknya itu berakhir di tahun 2027. Bulan Juni 2027, artinya masih 1 tahun dari sekarang. Nah, Garuda Yaksa menginginkan Pratama Arhan, tentu saja mereka jika ingin membelinya harus menebus dong sisa 1 tahun kontraknya. Dan gua rasa dengan finansial yang oke, karena kemarin juga menunjukkan itu di Championship, gua rasa nggak ada masalah bagi Garuda Yaksa jika ingin memang mendatangkan seorang Pratama Arhan. Arhan sendiri musim kemarin 2025-2026 tampil sebanyak 9 kali bersama dengan True Bangkok United. Kemudian musim 2024-2025-nya tampil 11 kali. Memang secara performa gitu ya, Arhan juga tidak terlalu mentereng bersama dengan klubnya di Thailand. Tapi secara pengalaman ya ini pemain yang luar biasa, apalagi punya kemampuan lemparan ke dalam. Ini bisa menjadi solusi lagi ketika tim tersebut membutuhkan sebuah peluang untuk mengkonversikannya menjadi sebuah gol gitu ya, dalam situasi yang mungkin sedang mengalami kebuntuan. Jadi Pratama Arhan bisa jadi solusi gitu. Nah, pengalamannya dia pernah bermain di Liga Indonesia ketika itu dengan membela PSIS Semarang, kemudian dia pernah bermain di Tokyo Tokyo Verdy atau Tokyo Verde gitu. Ya, saya lupa nama timnya itu yang di Jepang tuh. Kemudian pernah juga bermain di Korea Selatan ya. Saat itu membela klub yang pernah dibela Asnawi kalau nggak salah. Dan kemudian terakhir berlabuh di Bangkok. Dan secara pengalaman bermain di liga ya cukup bagus lah Pratama Arhan. Apalagi kalau kita melihat bagaimana caps yang dimiliki bersama dengan timnas Indonesia bahkan melebihi torehan dari Witan Sulaiman ya. Karena Pratama Arhan ini punya 50 caps bersama dengan timnas dengan mencetak 3 gol. Dan debutnya ini hampir berbarengan di timnas senior ya bersama dengan Witan tahun 2021. Kemudian itu tadi pengalaman bermain di liganya, apalagi dia bermain di liga-liga yang secara kualitas lebih tinggi dari Indonesia ya, karena dengan Tokyo Verdy di Jepang, kemudian Suwon FC di Korea Selatan, dan Bangkok United Liga Thailand, ini kan secara level kompetitif dan secara level kualitas liga dia di atas Indonesia ya. Jadi gua rasa Pratama Arhan ini adalah pemain yang oke, dan mungkin bisa jadi ke Garuda Yaksa musim depan, dengan catatan Garuda Yaksa bisa menebus kontraknya yang sisa 1 musim karena berakhirnya di tahun 2027. Nah, itu rumornya ya. Rumor Pratama Arhan akan didatangkan oleh Garuda Yaksa. Terakhir kali bermain di Liga Indonesia itu di musim 2019-2020, saat itu membela tim yang membesarkan namanya PSIS Semarang. Kemudian kejutan berikutnya ini adalah Garuda Yaksa memasukkan nama Ragnar Oratmangun
sebagai targetnya untuk musim depan. Dan kalau kita baca dalam situs yang sama ya, Transfer Market, itu ada dua tim yang menginginkan Ragnar, ada Bali dan juga Garuda Yaksa. Tapi kita bahas yang Garuda Yaksanya dulu nih. Garuda Yaksa bukan hanya Witan, bukan hanya Arhan, tetapi juga Ragnar Oratmangun sekalian. Ini gila ini kalau misalkan jadi, wah, kompetisi Super League musim depan ini persaingannya sangat-sangat seru. Di Persib ada Elian Orange, ada Tom Haye, kemudian di Persija ada Selain Patinama, di Garuda Yaksa ada Ragnar Oratmangun. Memang kalau kita berbicara performa, Ragnar ya tidak mentereng-mentereng amat gitu ya, apalagi musim sekarang atau musim kemarin gitu ya. Dia hanya bermain beberapa kali dan kontribusinya juga tidak terlalu besar, tapi ya Ragnar punya pengalaman di level Eropa. Ragnar kita tahu sendiri bagaimana kualitasnya ketika bermain di timnas. Ya itulah didikan dari Eropa ya, bagaimana dia menunjukkan kualitas yang lebih dari pemain-pemain yang ada di Indonesia kalau menurut gue. Karena kemarin kan di timnas Ragnar itu sudah berapa kali tampil, 14 kali kalau nggak salah. Dan dia selalu menunjukkan level yang sedikit berada di atas para pemain timnas Indonesia yang bermain di Super League gitu ya. Jadi meskipun Ragnar ini tidak terlalu banyak eh, penampilannya bersama dengan klubnya, tapi Ragnar ini punya kualitas, punya teknik yang bagus, apalagi kalau nanti dia datang ke Garuda Yaksa bermain di Super League, ini mungkin akan seperti Tom Haye di Persib Bandung ya, dengan menunjukkan kualitas yang sangat menonjol gitu. Dan dilatih oleh Jan Alderich Ring lagi nantinya Garuda Yaksanya. Wah gila sih ini benar-benar. Dan pengalaman di level uh, Eropanya itu ya, itu kan pernah bermain di kasta tertinggi Eropa ya di Eredivisie. Ketika itu membela Fortuna Sittard, kemudian pernah juga di Groningen, kemudian pernah juga di uh, Go Ahead Eagles kalau nggak salah, timnya Dan James sekarang. Dan kontraknya berakhir bersama dengan timnya sekarang yaitu FC Dender di Liga 2 Belgia ya, Liga 2 Belgia kalau nggak salah. Ini berakhir di tahun sekarang, di tahun 2026. Jadi ya datang ke Garuda Yaksa gratis berarti karena kontraknya berakhir di sana. Tinggal Garuda Yaksa memikirkan gajinya saja. Dan bergabung dengan FC Dender itu di tahun 2024 ya. Kemudian setelah tadi 3 nama yang top, ada Arhan, ada Witan, ada Ragnar, ini ada 2 nama berikutnya yang memang kalau kita berbicara timnas Indonesia bisa dibilang bukan langganan ya, karena baru beberapa kali, bahkan hanya 1 kali membela timnas senior. Tapi untuk di kelompok umur cukup menjadi langganan juga. Yaitu ada Dava Fasya, kipernya Borneo FC Samarinda, dan musim sekarang Dava Fasya ini belum pernah tampil sama sekali di Super League ya. Dan musim 2024-2025 itu pernah tampil 2 kali, dan dari musim berapa ya saya lupa, 2022-2023 kalau nggak salah bersama dengan Borneo, itu memang sangat jarang sekali dia tampil di level seniornya Borneo FC Samarinda ya, karena memang saingannya kan Nadeo, kiper timnas utama. Tapi secara kualitas Dava Fasya ini adalah kiper yang bagus, apalagi usianya masih muda, 22 tahun, dan pengalamannya di timnas kelompok umur juga cukup oke. Kemudian dia punya teknik yang bagus, dan kontraknya akan berakhir di tahun ini di tanggal 31 Mei, tepat pada hari video ini dibuat. Dava Fasya sendiri menghabiskan banyak karirnya di Borneo ya, dan mungkin kalau misalkan nanti datang ke Garuda Yaksa ini akan menjadi loncatan karir yang cukup bagus bagi Dava Fasya, karena bisa jadi nanti di Garuda Yaksa Dava Fasya ini mendapatkan tempat utama seperti Akil Sapik mungkin di Bayangkara gitu ya, atau Cahya Supriyadi di PSM Jogja yang akhirnya bisa mendapatkan tempat utama. Dan bahkan kemarin Cahya Supriyadi berhasil masuk nominasi kiper terbaik di Super League 2025-2026. Nah, harapan dari Dava Fasya juga mungkin dengan bergabung bersama Garuda Yaksa itu bisa mendapatkan tempat utama dan mengikuti kesuksesan seorang Cahya Supriyadi. Kemudian terakhir ini ada nama mantan pemain Persija juga, yaitu Alfrianto Nico. Musim kemarin itu sempat dipinjamkan ke Persis Solo ya. Jadi musim kemarin itu di 2025-2026 satu putarannya bermain di Persija, satu putaran bermain di Persis Solo, dan reguler juga bermain di Persis. Kemudian di musim sebelumnya dia membela Dewa United dan tampil reguler juga bersama dengan Dewa. Pemain ini posisinya bek kanan, dan pemain ini punya teknik atau punya kemampuan yang bagus berada di posisi bek kanan ya. Dia punya kemampuan yang
seimbang antara menyerang dan bertahan. Umpan-umpannya juga cukup bagus. Beberapa kali gue menonton Dewa United saat itu, kebetulan ada Nico di sana yang tampil. Kalau di musim kemarin gue jarang lihat Nico karena Nico-nya juga mungkin tampil tidak lebih dari setengahnya ya. Tapi secara kualitas ini pemain muda, ini pemain yang potensial, apalagi dia sempat mendapatkan capsnya di timnas senior sebanyak 1 kali. Ini kalau tidak salah di AFF waktu ditangani Sintayong yang memakai pemain-pemain muda seperti Raihan Hanan, kemudian Victor Deta, nah Nico juga, kemudian Dava Fasya juga tadi. Jadi ini masuk timnas senior saat Indonesianya tampil di AFF. Saat itu ditangani oleh Sintayong dan banyak memakai pemain-pemain muda dari Liga Indonesia. Nah itu. Kemudian selain di timnas senior yang sudah mendapatkan 1 kali caps, di timnas juniornya ya, di U20, di U19, Nico ini menjadi langganan timnas di kelompok mudanya. Jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa Nico ini pemain yang punya potensi, pemain yang tentu saja dibutuhkan oleh Garuda Yaksa, apalagi saat ini usianya masih 23 tahun, jadi masih sangat muda, masih panjang atau masih banyak gitu ya potensi yang bisa dipoles dari seorang Nico Alfrianto ini. So itu dia untuk 5 rumors dari Garuda Yaksa yang sudah memberikan sinyal untuk segera meramaikan aktivitas bursa transfer, sekaligus memberikan sinyal bahwa Garuda Yaksa datang sebagai tim promosi musim depan, tetapi targetnya adalah papan atas. Ini kan sebuah sinyal ya, dengan 3 pemain top tadi seperti Arhan, Witan, dan juga Ragnar, serta sebelumnya sempat menargetkan Jan Olrik Ring. Ini kan sebuah sinyal bahwa Garuda Yaksa tidak ingin hanya lewat di Super League musim depan, tetapi papan atas juga menjadi incaran. Itu dia teman-teman rumorsnya. Gimana menurut kalian? Apakah kalian yakin bahwa pemain-pemain ini atau minimal lah dari pemain yang saya rumorkan ini itu akan ada yang berhasil menjadi pilihan atau berhasil menjadi pemain Garuda Yaksa? Kalau saya sih dari kelima pemain ini itu mungkin 2 atau 3-nya bakal deal sih, atau bahkan semuanya bakal deal, karena situs ini yang menjadi rujukan saya itu tingkat akurasinya memang cukup bagus. Jadi banyak sekali pemain yang dirumorkan lalu kemudian jadi, meskipun ada beberapa yang meleset, tapi kebanyakan yang gua bahas itu fix lah atau deal di kemudian harinya. Dan saat ini juga kan ini masih awal-awal ya, kompetisinya juga baru selesai kemarin. Jadi mungkin kalaupun sudah deal ya nantilah diperkenalkannya, diresmikannya mungkin masih cukup lama ya, karena pemainnya juga sedang menikmati masa libur di jeda kompetisi. Nah, untuk mengisi masa libur di jeda kompetisi ini ada Piala AFF U19 hari Senin besok, hari Senin. Video ini tayangnya hari Senin sebenarnya, berarti nanti malam nanti akan mulai Indonesia menghadapi Myanmar. Kemudian tanggal 4-nya Indonesia menghadapi Timor Leste, tanggal 7 Indonesia menghadapi Vietnam. Kemudian ada juga FIFA World Cup Piala Dunia 2026 dari 11 Juni sampai 20 Juli. Kemudian dilanjut ada AFF Senior. Jadi masih banyak event yang akan menjadi hiburan untuk kita sebagai penikmat sepak bola ya, khususnya sepak bola Indonesia. Meskipun liganya sedang break, tapi eventnya ini sangat melimpah. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah bergabung di saluran ini. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk komen, jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk like-nya. Oke, kita akhiri dulu. Terima kasih. Kita jumpa lagi dalam video berikutnya. Semoga kita bisa kembali berjumpa dan gua akan kembali bahas rumors dong pastinya ya. Pasti ada bahasan soal rumors yang akan gua tampilkan. Meskipun memang ada bahasan soal lain juga, tapi soal rumors transfer ini akan menjadi prioritas bagi gua di jeda kompetisi. Terima kasih. Salam sepak bola.